Dolar akan menuju 20.000. Juni sudah dipastikan dan PHK di mana-mana. Apa nggak mendingan kemarin itu Jokowi 3 periode aja? Ya nggak sih? Ya nggak? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarin waktu Pak Jokowi akhirnya turun, sempat ada wacana Jokowi ini dilanjutkan 3 periode saja. Dan ini menimbulkan banyak pertentangan. Tapi kalau lihat seperti ini, apa nggak mendingan presidennya tetap Pak Jokowi aja ya? Ada orang yang berpendapat demikian. Mengapa saya ingin katakan, ya itu sih sesuatu yang sesat. Oke, banyak orang yang masih berpikir atau mungkin dikala seperti ini, apalagi kemarin ternyata dengan ketegasan Pak Prabowo menetapkan peraturan pemerintah untuk ekspor satu pintu ya, sumber daya itu. Kan sebenarnya ada beberapa pengamat ekonomi berharap katanya IHSG bisa kembali naik karena sentimen pasar harusnya lebih positif. Nah, tapi ternyata tetap anjlok dan ya tetap merah gitu. Apakah memang ini sudah tidak ada harapan bagi ekonomi Indonesia untuk kembali kuat lagi, apalagi terhadap harga dolar itu sendiri? Malah sekarang ini semuanya sedang dibenahi, dan saya yakin ini akan kuat. Tapi sebelum itu, mengapa saya katakan tadi itu sesat? Adalah karena kalau presiden yang kemarin ya Pak Jokowi ini diberikan 3 periode, itu artinya nanti berikutnya semuanya akan minta yang sama. Jadi tetap apapun tadi, kita harus mengikuti konstitusi yang memang ditentukan. Walaupun akhirnya waktu itu ada pandemi dan di periode kedua kepemimpinan Pak Jokowi, beliau tidak bisa maksimal. Tapi itulah kehidupan. Inilah yang dinamakan ujian. Dan ini juga digambarkan dari sejak kita masih sekolah. Mengapa ujian yang tidak sampai seharian, cuma 2 jam, 3 jam maksimal, atau bahkan 1 jam, itu mendefinisikan apa yang sudah kita pelajari bertahun-tahun sebelumnya dan menentukan apa yang akan terjadi pada nasib kita yang berikutnya. Itu adalah karena itu mereplikasi apa yang ada di dalam kehidupan nyata. Maka ingin saya katakan bahwa sejatinya walaupun Pak Jokowi ini tidak 3 periode, tapi kita merasakan bahwa apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi ini juga dilakukan oleh Pak Prabowo. Maka sejatinya kalaupun kemarin Pak Jokowi itu 3 periode, yang akan dilakukan mungkin akan tetap sama. Karena saya masih tetap melihat 2 orang ini adalah Dwi Tunggal. Nah, yang harus kita mengerti adalah, satu, ini tidak terjadi hanya di Indonesia. Per hari ini, orang-orang di Amerika Serikat, saya baru lihat saja video yang disampaikan oleh kontributor TV One ya. Di New York, harga bahan bakar minyak ini melonjak naik. Warga mulai merasa resah, PHK di mana-mana, dan juga naiknya harga kebutuhan pokok. Jadi apa yang terjadi saat ini? Ini terjadi di mana-mana. Sama seperti COVID, tapi bedanya kita tidak terkurung di rumah dan nggak bisa melakukan aktivitas. Tapi inilah yang malah membuat kita seakan-akan masuk ke dalam sebuah ruang fata morgana. Seakan-akan semuanya normal, tapi sebenarnya kita sedang krisis. Dan ini sebenarnya adalah kondisi yang merupakan paradoks. Pak Prabowo bisa saja men-stop subsidi BBM dan menaikkan harga BBM subsidi agar kita merasakan krisis yang sama. Tetapi apakah masyarakat Indonesia yang di bawah garis kemiskinan ini akan bisa menghadapi itu tadi? Ini satu hal yang kita harus tahu, bahwa Pak Prabowo pun ini berusaha untuk menyelamatkan wong cilik terlebih dahulu. Dan ini adalah satu hal yang menjadi, ya tadi saya katakan, satu, seluruh dunia merasakan. Kedua, Pak Prabowo tidak ingin kita merasakan secara langsung. Ketiga, tentu saja ada hal-hal yang harus dikorbankan agar hal tersebut bisa terlaksana. Salah satunya tentu saja adalah dengan dolar yang terus melonjak naik. Tapi juga kita nggak boleh, kalaupun kita mau berpikir dengan cepat, kita harus berpikir dengan hati-hati. Kita tahu bahwa kuartal kedua dalam setiap tahun, ini adalah sebuah masa di mana permintaan dolar itu pasti meningkat setiap tahunnya. Sehingga kenaikan dolar atau kekuatan dolar ini akan meningkat karena orang-orang ini membutuhkan dolar ya untuk transaksi mereka. Terutama saat misalkan perusahaan harus bagi dividen dan sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang pasti. Ditambah kondisi perang, ditambah lagi kondisi Indonesia yang mulai belajar untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Berusaha menasionalisasi semua proses pengolahan sumber daya alamnya. Dan tentu saja ini pasti akan menghadapi serangan dari orang-orang yang selama ini mendapatkan uang dari hal itu tadi, yang terus kemudian diambil oleh pemerintah. Maka dari beberapa hal itu tadi, kita tahu bahwa itu yang juga memberikan andil
PHK di mana-mana, terjadinya kekacauan yang kita sekarang tidak inginkan dan tentu saja tidak nyaman. Tapi ini adalah sesuatu yang memang pasti akan terjadi siapapun presidennya jika memilih jalan ini. Apakah berarti kita harus maksudnya apa ya, kayak oh ini di saat krisis ya udah PHK di mana-mana, harga dolar juga menguat. Nah, maksudnya apakah kita harus terima aja kayak oh ya udah pemerintah juga udah berjuang. Maksudnya apakah kita harus merespon seperti itu atau justru harus seperti apa menurut Mas Dendi? Kalau seandainya tadi dikatakan kita harus menerima, kita tidak menerima dengan apa yang disampaikan saja, tapi mencoba mengerti dulu duduk permasalahannya ini seperti apa. Tapi saat saya mengatakan ini bukan artinya pemerintah ini sudah sangat ideal dan melakukan dengan baik ya. Kita tahu bahwa pemerintah jauh dari ideal. Mereka ini kalau kita bilang 100%, ya di atas 50 lah. Tapi upaya untuk memperbaikinya ini di atas 100. Pak Prabowo melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Bukan karena mereka ini tamak, bukan karena mereka ini rakus, tapi karena mereka ini takut melawan sistem. Mereka pun juga takut melawan pemikiran dan juga marahnya masyarakat jika ternyata hal ini diambil seperti sekarang ini. Maka Pak Prabowo adalah satu-satunya presiden yang akhirnya berani melakukan ini dan berani mengambil resiko. Pertanyaannya adalah kita akan ikut bersama beliau di belakangnya atau marah-marah dan seakan-akan menyalahkan ini semua kepada pemerintah. Padahal kita pun menikmati dengan BBM tidak naik. Sehingga kenaikan yang ada pada masyarakat ini bisa diperlambat dan juga diredam tidak terlalu separah yang ada di luar negeri. Apakah memang maksudnya kayak kemarin aja kan yang diributin sebenarnya Pak Prabowo aja kan ngasih 1.000 sapi. Itu yang diributkan maksudnya di masa sulit seperti ini malah APBN dipakai untuk sapi gitu-gitu loh. Nah pertanyaannya itu tadi. Jadi kita tidak mau memberikan sedikit kenikmatan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apa itu jawabannya? Tentu saja tidak kan. Tapi kan kita harus tahu bahwa Pak Prabowo ini adalah salah satu presiden yang benar-benar mewujudkan kata-kata ingin membantu wong cilik. Pak Prabowo ini benar-benar ingin memberikan apa yang dia bisa berikan. Dan itu pun saja diributkan. Maka ini adalah satu kondisi yang kita harus juga cermati dengan bijaksana. Kalau Pak Prabowo melakukan itu, tapi ternyata tujuannya politik atau hal-hal yang lain, kita boleh protes. Tapi kalau memang ini saat di mana Pak Prabowo tidak ingin masyarakat kecil ikut merasakan krisis seperti yang saudara-saudara kita di luar negeri rasakan, apakah ini satu hal yang juga keliru? Maka kan pertanyaannya ada di sana. Nah saat Pak Prabowo ingin melakukan itu, saya pikir ya silakan. Dan kita berikan saja kesempatannya. Karena yang saya percaya jika kita mencari tahu semua permasalahan ini dengan teliti, maka sejatinya kita saat ini tidak kekurangan uang atau fiskal kita seharusnya bisa dinyatakan aman. Tidak aman itu untuk orang-orang yang mereka itu ingin berbisnis di Indonesia, menggunakan uang mereka yang dibawa dari luar negeri, dan mereka menginginkan sebuah kepastian yang ekstra. Nah itu beda cerita. Oke. Tapi mungkin keresahan ini juga terjadi karena ya kita lihat ya selain dolar mulai menguat kan PHK juga udah mulai timbul di mana-mana ya. Sedangkan maksudnya yang banyak ditagih oleh netizen ya termasuk masyarakat, netizennya termasuk masyarakat ya, tentang janji kampanye yang waktu itu Gibran. Betul, tapi kan Pak Prabowo memerintah berapa lama? Baru. Nah itu kan sesuatu yang nggak masuk akal. Para milenial seperti kamu, Gen Z seperti kamu, itu berpikir apa yang mereka harus dapatkan. Tapi tidak memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Pemutusan hubungan kerja ini juga akan terjadi. Walaupun siapapun presidennya. Karena AI sekarang ini sudah digunakan. Bahkan dalam level UMKM atau yang lebih rendah sekalipun. Apapun yang dahulu itu bisa dikerjakan oleh manusia. Sekarang bisa diotomasi. Maka ini adalah satu hal yang tak terelakkan. Jadi kalau satu, kita ngobrolin tentang PHK. Maka satu AI itu pasti akan membuat banyak orang PHK. Kedua, kesulitan dalam perusahaan. Ini sama seperti sebuah kisah di mana seorang kapten kapal selam harus memilih dari 100 orang, harus dikurangi 50 orang dengan dibunuh agar 50 lainnya bisa selamat atau 100-nya ini semuanya akan mati. Maka ini adalah jalan penyelamatan yang harus diambil terutama dalam kondisi krisis seperti sekarang. Yang ketiga, kita tahu bahwa negara saat ini sedang berupaya untuk memperbaiki semua yang kita rasakan itu biasa-biasa saja, tapi ternyata ini tidak optimal, bahkan lebih banyak dikorupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk itu tentu saja akan banyak perusahaan-perusahaan yang selama ini ilegal, bodong, itu akan diberangus
maka tentu saja orang-orang yang kerja di sana akan terdampak juga. Maka ini harus dimasukkan ke dalam equation atau perhitungannya. Dan kita tidak bisa terus meminta sesuatu. Padahal saat ini, sama seperti Pak Jokowi saat sedang krisis, proyek nasionalnya banyak yang tertunda. Tapi ini kan terjadi karena COVID juga. Maka ini satu hal yang harus kita pikirkan agar kita bisa waras dan tidak akhirnya terjerumus oleh pemikiran negatif diri kita yang terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang akhirnya kita tahu itu menyesatkan di sosial media. Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan satu paket. Maksudnya sedangkan Pak Prabowo sekarang menjabat ini pasti sudah dikasih kisi-kisi kali ya bahasa oleh Pak Jokowi. Tapi ternyata krisis ekonomi juga tidak terelakkan dan negara-negara lain juga mengalami hal tersebut. Lantas maksudnya kita harusnya mengawal ini kah? Atau merespon dengan diam saja, atau mungkin tetap mengkritik tapi tidak menjegal program yang sedang berjalan, atau seperti apa? Apa yang kita perlu atau urgensi untuk mengkritik dan menjegal program yang ada kalau ternyata itu tujuannya untuk kita juga. Maka kalau ditanya apa yang harus dilakukan, yang pertama adalah perbaiki pola pikir kita, mengetahui dan meletakkan semua permasalahan pada konteksnya. Kedua, dengan menggunakan pola pikir tadi, berikan kritik yang paling keras, tapi membangun. Kritik yang tidak ingin mengubah konstruksi bangunannya, tapi mengubah cara kita untuk melakukannya. Dan yang berikutnya, kita harus tahu bahwa di setiap krisis, di setiap perubahan, selalu ada kesempatan. Dan dalam kesempatan itulah seharusnya kita berani mengambil keberanian untuk kita bisa mendapatkan keuntungan atau melakukan pivot dan berpindah kepada sesuatu yang bahkan mungkin saja ini akan lebih menguntungkan, yang mungkin tidak akan bisa kita lakukan jika semuanya ini stabil saja. Maka jangan kita melihat permasalahan kita menggunakan kacamata orang lain. Negara-negara lain yang kita anggap mereka hidup lebih bahagia, ternyata mereka jauh lebih sengsara daripada kita. Let's stay positif dan mari kita dukung pemerintah dan kritik mereka. Tapi jangan pernah apatis dan kecewa, karena toh kita dalam perahu yang sama. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.